peristiwa 6 bulan dengan Pak Coro itu menyadarkan saya betapa pentingnya yang namanya dokumen. Jadi kenapa saya melihat Pak Coro waktu itu, perkoran yang hebat ya. Lalu punya clipping yang begitu banyak ya. Bagian dari dokumen clipping itu adalah peristiwa yang dialami, yang dijalani oleh Pak Coro gitu. Jadi saya merasa itu terserak gitu. Nah, buku menjadikan itu memperkuat memori masa depan gitu. Supaya ya oke, sekarang Indonesia katanya minat bacanya relatif jauh rendah dibandingkan berapa dunia ya, 80 dunia kita paling rendah gitu loh. Tetapi saya kira perkembangan berikutnya saya optimistis bahwa orang tetap akan membaca, bukan membaca media sosial ya dan sebagainya, tapi teks dalam bentuk cetak. Yang Beredana itu mengatakan daya serapnya cetak itu jauh lebih kuat, lalu tertanamnya dalam ingatan itu lebih kuat ketimbang WA online yang orang akan cenderung bergeser, berpindah. Makanya peristiwa di tempat Pak Coro itu 6 bulan itu berangkatnya dari situ. Itu menurut saya merasa bangga bisa melihat sisi titik di situ dari Pak Coro itu gitu. Dan kemudian Pak Coro berkembang, saya ikut senang gitu. Yang pertama itu, yang kedua soal bicara Borobudur itu menjadi pengalaman unik. Saya gabungkan dengan bagaimana teman-teman 5 Gunung itu mau merumuskan tema festival dan juga bagaimana saya harus membuat berita, maksud saya berita lempang dan menulis tentang artikel. Nah, di sejauh pengalaman saya dengan teman-teman 5 Gunung itu dibicarakan tema itu, sesuk temanya opo gitu. Tetapi tidak pernah ada rumusan yang final ketika itu terjadi dalam forum. Jadi forum itu hanya untuk semacam menyampaikan brainstorming ya, atau apa. Pokoknya menyampaikan aja opo gitu. Selanjutnya sudah bubar dan tidak tahu kapan harus dirumuskan. Tiba-tiba nanti akan sampai kepada rumusan. Mari goblok bareng, masih goblok bareng, peradaban desa kemarin disrupsi kontemporer, disrupsi desa kontemporer, tradisi Maya. Itu nggak ada dalam dirumuskan dalam forum, itu nggak ada. Yang kedua, saya diajar, pendidikan saya di Antara itu diajari, kalau bikin berita selesai liputan di kepalamu sudah ada judul. Nah, zaman dulu kan harus kembali ke kantor ngetik gitu kan. Sekarang kan nggak perlu, tapi dulu pelajarannya gitu. Pulang dari liputan, entah itu liputan situasi atau wawancara, di kepalamu ketika kamu pulang itu sudah ada judul, karena itu akan menjadi patokan. Nah, sampai sekarang masih seperti itu di kepala saya. Itu berbeda dengan tulisan. Kalau menulis artikel itu di tempat saya namanya Spektrum Karangan Bekas itu, saya tidak pernah merasa menyangka bahwa saya akan menulis ini. Kadang-kadang masih pulang jalan nanti 1-2 hari. Kalau sekarang menjadi 1-2 hari harus tiba-tiba nyantol gitu. Karena bagian dari semua referensi itu terkumpul gitu. Nah, saya kira kalau kita berbicara tentang Borobudur terus nggak ada selesainya. Tapi ketika kita meninggalkan Borobudur dengan referensi Borobudur, semua akan berjalan. Saya merasa begitu. 5 Gunung juga begitu. Siapa sih komunitas 5 Gunung? Nggak ada. Tapi orang-orang ini ketika dia keluar dari lingkupnya, wong 5 Gunung gitu. Tapi sebenarnya siapa sih 5 Gunung itu? Kan sesuatu yang absurd kalau nggak salah ya, istilahnya begitu. Nah, untung di 5 Gunung ada istilah kunci itu sudah dibahas itu. Maka semuanya selesai. Saya kira itu saya ingin menambahkan. Terima kasih. Pak Kris saja.
Karena pokoknya bintang utama kita 5 gunung juga sebenarnya kan Borobudur ya. Kalau ngomong mau pinjam nama, kami juga Borobudur, tapi mergo karo angger petuk Umar karo petuk Pak Coro besengut. Jadi aku ngamur adoh wae sisa ngono lho. Nah itu karena besengute itu. Ya, memang kadang-kadang begini ya. Kita ini punya keinginan, punya harapan, tapi kadang-kadang kenyataannya itu berbeda, bahkan bertentangan. Ya, menurut saya paling penting tadi yang Pak Aryat mau sampaikan, kita mengharmonikan, ambil jalan tengah. Kita memang harus bisa berdamai dengan situasi yang memang nggak nyaman atau nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, ketika kita bisa memberi harmoni ini, tentu kan kita akan mencari solusi. Kita melakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Kita sekarang mulai berpikir bukan hanya bagaimana atau apa, tapi mulai membangun siapa. Karena siapa ini menurut saya sangat penting untuk menjadikan Borobudur ini semakin hidup, tumbuh dan berkembang. Karena dari siapa ini, maka ada pembangunan karakter. Karena kita infrastruktur bagus, candinya bagus, semua bagus, tapi ketika sumber daya manusianya ini nggak bagus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, seperti Pak Umar sudah membuat labeling, atau Pak Coro ada labeling, ada karakter yang dibangun lah masing-masing ini. Kita harus punya ikon, walaupun beda nggak apa-apa. Walaupun kata Mas Tanto bodoh-bodoh ya sebuah gitu. Karena kita memang dari bodohnya inilah. Kalau dikatakan misalnya tadi, terus Anda kayak Semar. Nah kalau saya kayak Gatot Kaca malah beriklan. Ya memang itulah, karena kita harus bisa mulai membangun siapa. Karena branding untuk inspiring. Kalau saya perhatikan ya, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang menjadi besar itu karena punya komitmen dan konsisten melaksanakan komitmennya itu. Walaupun dalam melaksanakan komitmennya itu dengan komat kamit. Artinya komat kamit itu ya kita konflik, ada masalah, ini suatu hal yang biasa saja. Nah memang kadang-kadang seperti yang Pak Umar ceritakan, karena kenapa ini nggak dianggap seniman budayawan? Karena mungkin efek atau pengaruhnya nggak besar, padahal itu intinya. Karena kita ini membangun peradaban. Nah disinilah yang sebetulnya perlu ada orang-orang yang mungkin Pak Umar juga merasakan. Nah dihitung-hitung secara matematika ekonomi ini wong legan boleh ngomongan kan gitu ya. Tetapi dengan kesadaran. Makanya yang paling penting kesadaran. Yang kedua, kita membangun keunikan masing-masing. Misalnya kalau kemarin saya diskusi sama Mas Yulianto, itu orang Magelang tapi yang nggak pernah pulang ke Magelang, sekarang jadi orang Depok, itu beliau mengatakan, "Ambo gawe seni Borobuduran." Saya mikir-mikir Borobuduran itu apa? Akhirnya Borobuduran ya wis banyak aja, sudah terserah, ada 5 gunung, ada punya Pak Umar, ada Pak Coro, wis ting telecek macam-macam itu. Karena kan sebetulnya kemampuan memaknai dan mengemas serta memarketingkan. Nah ini nanti urusannya orang pintar-pintar, joro-joro itu yang juara-juara itulah yang untuk bisa mengemas, memaknai dan memarketingkan. Karena kita juga perlu dukungan political will. Ya, kalau saya melihat birokrasi sama ini kadang-kadang jalannya siji ngalor, siji ngidul, ora nyambung. Karena semakin diskusi semakin jengkel. Karena apa? Ya ora nyambung terus. Satu pengen sana, satu. Nah ini coba diambil jalan tengahnya. Memang tadi dialog ya. Itu sering-sering dialog. Karena kan kita jangan cuma hanya muter-muter di kalangan kita. Tapi kita juga perlu datangi atau orang Jawa itu ngomong nyelondo. Wong Jawa ki matine dipangku. Nah itu loh. Wong iso sabar ngalah kuwi gede wekasane ini katanya ini. Kan kalau Mas Tanto nulis di sana walaupun saya ramat-ramat ketutupan wit kelor, kayaknya tulisannya itu Surodiro Jayaningrat lebur dening Pangastuti. Betul. Betul Pak. Walaupun Salah sedikit kali. Oh salah sedikit. Nah, iya. Mungkin leburnya itu betul bukan lo dipepet tapi ngo di apa itu? Ya, dilalat. Ya, memang kita semua memang kembali bahwa dari kecintaan inilah saya kira
orang-orang yang getih-getih di sini sudah banyak. Ini Pak Aryan Moko pun sebetulnya sudah mencatat, saya setuju Pak. Dokumentasi penting, karena mau tidak mau kita membuat keabadian. Walaupun salah, walaupun jelek, walaupun bodoh, tetapi menorehkan sejarah. Orang mencari nih, kita sekarang ini mencari nih, jari. Tidak pernah ada sesuatu dokumen. Nah tadi yang sudah dilakukan Pak Coro, membukukan ini membuat suatu keabadian. Mungkin betul Pak, sekarang itu membuat buku itu ya larang. Tapi Mas Toto bilang, nggak perlu menerbitkan banyak, Bang. Sekarang ngeprint gawe 15. Saya sudah membuat 4 kali pameran, bukunya itu terbit ning Selawe. Karena apa? Yo ngirit, bukan karena kita untuk eksklusif. Bikin tentang Pak Cokot dan apa namanya Cokotisme, karena sudah 4 generasi. Kita cari referensinya Pak Cokot itu, bukunya itu tipis, hanya sekitar 50 halaman aja, nggak jelas, ruwet dan buatan tahun 85. Padahal karya Pak Cokot luar biasa. Yang kedua, saya coba Pak IP Ma'ruf. Pak IP Ma'ruf itu hebat, tapi ya mesak nih, di hari tuanya mundar-mandir nggak jelas. Nah itu saya coba itu. Terus ketiga Pak Pram, kemudian Nazar. Tentang Nazar itu top luar biasa. Sebetulnya beliau itu bisa sekelas Van Gogh atau siapa, tapi karena kemasannya kurang, orang nggak tahu kenal. Nah ini juga memang susah. Mungkin Pak Umar dan juga Pak Toro, mungkin Pak Prabu, mungkin Pak Aryan, Mas Tanto. Ini pada saat cerita begini, cerita enak-enaknya itu, cerita dongkol ngamuknya itu nggak diceritain. Nah, muangkelnya itu mungkin ya itu tadi sama. Saya juga ketika mengumpulkan gitu, nggak usah gitu, ngurusi kemisan saja ini, waduh mumet. Saya ini gara-gara COVID, wah tadinya muluk-muluk, sudah balik kanan. Mulai bikin kongko seni, cerita kemisan setiap Kamis malam Jumat. Saya coba membuat dialog dengan para, nah nanti mungkin gantian Pak Umar, sama bisa muter, Pak Coro saja bisa, Pak Aryan mau bisa. Karena nanti sudah muter-muter nih Pak Prabu yang jadi moderator, perlu digalakkan lagi. Nah, awalnya sama ketika COVID ini mereka mengedit atau membuat syarat Zoom aja setengah mati, biarkan blur gitu. Tapi sekarang sudah mulai lancar, dan inspirasi ini saya coba konsisten, walaupun ada yang ngomong seniman rasa rebukan raiso, gue malah menjengkel kok gitu. Saya bilang saya sudah kokean jengkel, maka saya tambah biar jengkelnya makin banyak. Ayo tapi kan mungkin dosa kan? Ya sudah, saya minimal sugih sambatan tidak apa-apa. Saya akan punya banyak inspirasi. Ini sudah seri ke-72 nanti, jadi tiap minggu, libur hanya lebaran. Nah kalau lebaran nggak libur nanti saya dimarahi toh, maka lebaran libur, minggu depan sudah mulai lagi. Walaupun gradul ya sudah terus, karena mau tidak mau tadi didokumentasikan kita harus memberdayaikan media. Media kita harus gunakan, karena walaupun tadi etika bermedsos kata Mas Tanto belum diajarkan, tapi setidaknya dari para seniman, para budayawan ini bisa menginspirasi. Walaupun Pak Umar itu duduk lawang mondar-mandir di depan itu sudah menginspirasi loh Pak. Omai dulu dihubung-hubungi koyone asik betul kan gitu. Saya lihat punya Pak Umar tuh ya nyenang ya. Saya juga lihat punya ini. Mas Tanto kan mungkin ya kadang-kadang cuma banyak titik-titiknya, tapi ya lumayan juga Mas. Lumayan. Ya lumayan. Lumayan bingung gitu. Tapi artinya selalu inspirasi. Setiap hari Mas Tanto ya ternyata ngebut dulu lah antara cerita begini nanti sudah muncul judul macam-macam. Ini akan melatih kita mencari kepekaan. Jadi pekaan peduli. Memang betul Pak. Mungkin Pak Ariyatmo kok perlu ngajari, mungkin Mas Tanto kon ngajari nulis. Jadi para anggota Lima Gunung selesai manggung apa tulisan karmu. 1 lembar saja. 1 hari 1 lembar. Wah itu setahun udah 1 buku itu. Cuman kan kita nggak tahu. Saya nulis apa saja di Facebook. Memang untuk nitipkan apa aja. Saya baru senang wayang, tak tulis wayang. Saya senang pelukis, tak tulis pelukis. Saya nulis quote. Gek ngopo? Gek macet di jalan. Karena di jalan macet, timbang mangkal macet, nulis quote. Karena quote-quote ini merupakan ide-ide paragraf. Nanti quote-nya tak ambil, tak gabungkan lagi. Kadang-kadang WA-WA-an itu aja saya kumpulkan jadi suatu dialog.
Nah memang betul mungkin nanti ya Pak Saryamoko bisa mengasah untuk membiasakan. Apa yang tadi Pak Umar sampaikan, saya juga ingin sampaikan juga Pak Padi dan Mas Ranto, satu hari satu ide. Wah, enggak itu. Bayangkan ini, walaupun semua enggak bertentangan tabrak-tabrakan, sudah nanti kalau lapor Mas Ranto setuju gitu, gawenan dewe. Dan kita kalau berdebat juara, nek pidato, waduh pintar. Tapi nek kon nulis langsung sudah ada yang nulis, uncal-uncalan kono-kono gitu. Semua nulis sekarang gitu. Wes semua yang dilakukan punya apa? Tulis. Karena apa? Ini akan membudayakan dan mau tidak mau tadi luar pagar ini akan hidup dan juga menghidupi yang di dalam pagar. Karena orang-orang ini akan menjadi siapa dan terus menginspirasi, karena kalau tidak menginspirasi kita sendiri pasti akan mati. Saya kira itu. Saya biasanya sholat itu jam 12, tapi rencana saya mau jam 1 aja. Nah, ini saya mohon singgih membacakan 5 quote dari Pak Kris, Rian 5 quote, terus ditutup wong Boyolali. Kenapa? Saya memang tidak terikat dengan identitas Magelang, 5 gunung dan sebagainya. Karena saya pengen turu enak, lu Boyolali gratis, Solo gratis, Denpasar ketemu wong sugih, wah pakai limosin, wah pokoknya saya kalau keluar kota itu mewah, kaya raya, teman-temannya. Oh sholat sih kowe. Yo, wudu. Beliau Umar, ya Umar, ya. Monggo. Sige 2 menit, Rian 2 menit, kamu nutup pidato atau apa nyanyi, monggo.